Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20a. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Satu kerinduan kami rindu dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, saudaraku dalam kasih Yesus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang saya pikir sangat-sangat luar biasa untuk setiap kita. Kenapa? Pertanyaannya sederhana. Kenapa harus gembala begitu ya? Kenapa harus gembala? Kenapa bukan orang hebat? Kenapa bukan orang yang ya mungkin punya otoritas di dunia ini atau seperti apa begitu ya? Tapi di sini kita melihat bagaimana karya Tuhan itu begitu luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Sebab lihatlah, gembala dipakai untuk saksi yang pertama menyaksikan kelahiran Yesus di Bethlehem. Saudaraku dalam kasih Tuhan, hal yang pertama pastilah kita bisa memahami bahwa keterkaitan dengan tema itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika Lukas, seorang dokter, menuliskan firman Tuhan ini buat kita. Tema segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Kenapa saya mengatakan itu? Karena tidak lain adalah gembala itu adalah hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghadirkan atau memberikan makanan yang terbaik kepada domba-dombanya. Bukankah itu menjadi kuat kita juga ketika Tuhan Yesus kita lahir, hadir, agar setiap kita mendapatkan makanan rohani yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan dimanapun kita berada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Gembala menjadi metafora yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Lihatlah bagaimana gembala itu dipakai oleh Tuhan, bukan karena keberadaan mereka, bukan karena fasilitas atau apapun itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini bukan gembala dan apa ya, alamatnya adalah orang-orang kaya, orang-orang the have ketika itu, atau mungkin pada saat ini. Apakah mereka mau berbagi? Apakah mereka mau menyaksikan itu di tengah-tengah kehidupan kita? Walaupun masih banyak kita temukan orang-orang kaya yang berpunya, masih memberi hatilah untuk sebuah kepedulian, empati di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa penegasan nats yang bisa kita petik di dalam situasi ini? Ada 5 hal menjadi penegasan, menjadi kuat kita ketika kita membaca nats ini. Yang pertama adalah kesederhanaan dan keterbukaan. Di sini kita melihat
bagaimana Allah itu adalah pribadi yang tidak memandang status sosial atau kekayaan, tetapi terbuka bagi siapapun yang mau menerima anugerahnya, karyanya, penyelamatnya di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, tidak lain adalah yang mau ditegaskan bagaimana kehadiran ilahi di kehidupan sehari-hari. Gembala-gembala menerima pesan malaikat di tengah pekerjaan sehari-hari mereka. Ini menggarisbawahi bahwa kehadiran pesan Tuhan itu terjadi di dalam konteks setiap kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di tempat yang paling sederhana, di tempat yang biasa. Artinya Allah itu omnipresent dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, yang mau ditegaskan adalah kesaksian dan pengumuman kabar baik. Gembala menjadi saksi kelahiran Yesus dan dengan penuh sukacita membagikannya, men-share-nya, mensoundingkannya kepada setiap orang. Itu artinya melalui nats ini penting sekali ditegaskan akan kesaksian dan pengumuman kabar baik itu, kabar baik tentang Yesus itu kepada seluruh dunia, kepada semua makhluk, kepada semua bangsa, agar setiap orang mengenal dan mencintai serta mengimani Yesus itu di dalam kasih-Nya. Penegasan yang keempat adalah penerimaan dan respon terhadap kabar baik itu. Lihatlah para gembala merespon kabar baik itu dengan situasi. Mereka berangkat ke Bethlehem. Tidak tinggal diam, mereka berangkat ke Bethlehem. Di sini kita melihat bahwa penting sekali respon positif dan pencarian aktif terhadap Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan merespon hal negatif saja gampang gitu. Tapi merespon sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang menyelamatkan. Itu harus terlihat nyata dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang mau ditegaskan tidak lain adalah bahwa Natal itu adalah universal. Natal itu tidak memandang latar belakang status sosial di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa setiap orang berhak dan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, maka selayaknya lah kita selalu berada di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus hadirkan dalam kehidupan kita. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, saya bertanya secara pribadi, apa alasan kuat para gembala itu mendengar atau merespon suara malaikat itu? Kita tahu malaikat itu kita tahu bahwa gembala itu seperti apa. Tapi para penafsir mengatakan, hal yang pertama alasan kuat gembala untuk mendengar dan untuk melakukan suara malaikat itu yang mungkin menurut kita bahwa nggak mungkin gembala. Mereka kan mungkin jauh dari rumah ibadah atau mungkin jauh dari firman Tuhan. Tapi di sini kita melihat hal yang pertama, alasan kuat gembala itu adalah karakter dan otoritas malaikat. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus, dalam tradisi agama Yahudi dan Kristen, malaikat itu dianggap sebagai utusan Allah yang membawa pesan-pesan penting. Mereka dipercayai sebagai makhluk spiritual yang melayani Allah, dan perkataan mereka itu memiliki otoritas dalam kehidupan orang Yahudi ketika itu. Hal yang kedua tidak lain adalah pengalaman spiritual. Mungkin gembala-gembala itu mengalami pengalaman spiritual yang kuat sebelumnya, di mana mereka merasakan bahwa ada kuasa yang melampaui akal pikiran mereka yang menyertai mereka sebagai gembala di tengah-tengah kehidupan mereka. Hal yang ketiga, adanya kepercayaan akan janji-janji Alkitab. Saudaraku, sahabat terbaikku, tradisi Yahudi pada waktu itu telah mengajarkan tentang janji-janji Alkitab melalui tentang kedatangan Mesias itu. Artinya, ketika malaikat memberitahukan bahwa ada bayi lahir yang adalah Mesias yang dinantikan, dipastikan gembala-gembala itu mengimaninya dan mereka berangkat untuk membuktikan. Yang kelima, yang keempat, pengalaman langsung yang mereka alami. Ketika malaikat memberitahukan kabar baik tersebut, mungkin ada pengalaman spiritual atau fenomena lain yang terjadi secara kasat mata
di tengah-tengah kehidupan mereka, dan itu memperkuat kepercayaan mereka akan kebenaran pesan malaikat itu dalam hari-hari kehidupan mereka. Maka mereka akhirnya bergegas, beranjak, dan menjumpai apa yang diberitakan, apa yang dikatakan oleh malaikat itu di tengah kehidupan mereka. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, kita melihat respon yang luar biasa itu. Mereka berangkat ke Bethlehem. Lalu sekarang, apa yang mau dinyatakan? Apa yang menjadi refleksi bagi kita pada saat ini? Dengan Lukas 2 ayat 15-20 ini. Yang pertama sekali, berangkat juga lah. Tapi mungkin tidak harus ke Bethlehem. Yang mau dikatakan adalah, berangkatlah dan lihat serta rasakanlah suasana sukacita bersama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai penyelamat kita. Berangkat dalam arti kita meninggalkan masa lalu kita. Kita meninggalkan sesuatu yang mencengkeram kita untuk keluar, menjumpai, menyapa, menyambut, menerima keselamatan akan makna dari Natal itu sendiri. Yang kedua, refleksi bagi setiap kita, pengumuman sukacita. Saudaraku, gembala-gembala dengan penuh sukacita memberitakan apa yang mereka saksikan kepada orang lain. Ini artinya, berbagilah sukacita keselamatan itu, berbagilah kebaikan itu, berbagilah kabar keselamatan itu kepada setiap orang di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan simpan untuk dirimu sendiri, tapi share-lah, bagikanlah itu, sehingga sukacita itu menjadi milik setiap orang. Yang ketiga, dibutuhkan kesaksian personal. Kalau konteks kita, bagaimana gembala-gembala itu bicara tentang komunal, tapi saat ini dibutuhkan untuk setiap kita menjadi pionir-pionir personal-personal yang menunjukkan kesaksian tentang hadir, lahir, dan kuatnya Yesus menghadirkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang keempat, tidak lain adalah Natal itu adalah kepedulian terhadap kesederhanaan. Maka jangan buat Tuhanmu menangis untuk pernak-pernik di Natalmu, tapi buatlah dia bersuka cita untuk kesederhanaan yang kita tampilkan dalam kehidupan kita. Yang kelima, kesediaan untuk mencari Kristus. Gembala-gembala berangkat mencari Yesus setelah mendengar kabar dari malaikat itu. Demikian juga setiap kita. Marilah berlomba-lomba. Marilah selalu sediakan waktumu untuk mencari Yesus, tanda petik. Mencari Yesus pada saat ini dalam arti kita beribadah, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan firman-Nya, dan itu menjadi sebuah natur yang menjadi kuat setiap kita di dalam Natal yang kita peringati hari lepas hari dalam hidup kita. Sahabat terbaikku, Tuhan Yesus memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga setiap bangsa memuji memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam kasih Tuhan, terjadilah Tuhan Yesus seperti yang Kau mau. Amin.